mengenai barangkali strategi terkait social engagement dan inovasi program Komdev ya Pak ya, dalam konteks proper dan bagaimana inisiatif-inisiatif ataupun inovasi-inovasi lainnya yang sudah dilakukan oleh Solusi Bangun Indonesia atau SBI. Mungkin silahkan Pak Trayudi Dharma, 15 menit waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Ibu semua, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Trayudi Dharma, saya dari PT Solusi Bangun Indonesia. Mungkin next saja, cepat. Semoga waktu cukup ya. Jadi mungkin barangkali menyampaikan Bapak Ibu semua, Solusi Bangun Indonesia ini dulunya dikenal dengan PT Holcim Indonesia. Gitu ya, kalau Bapak masih ingat dulu. Jadi kemudian kami kemudian di tahun 2019 itu menjadi bagian dari Semen Indonesia. Gitu. Kenapa gitu? Karena Holcim kok keluar dari Indonesia? Itu salah satunya karena terkait ini juga gitu ya. Jadi karena di luar negeri itu kan sesuatunya sudah serba hijau, serba sustainable segala macam. Kemudian diterapkan di sini kok kelihatannya kosnya masih tinggi sehingga tidak kompetitif gitu. Suatu saat barangkali kalau kita sudah menjadi sebuah kebijakan yang dari top line, dari paling tinggi gitu ya, saya rasa paling kemudian kesadaran masyarakat atas pentingnya sustainability, bahwa bumi ini milik anak cucu kita gitu ya, saya yakin juga suatu saat kita akan produk-produk kita akan seperti itu nantinya gitu. Saya akan demikian. Jadi ini sekilas saja, jadi kalau boleh dibilang ini agak repot ya. Jadi apakah SBI itu BUMN? Bukan, kita nih BUMN gitu ya. Cuman gak enaknya ada aturan-aturan tertentu dari BUMN, Kementerian BUMN yang juga diterapkan ke kita. Gitu. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang diterapkan ke kita. Next. Nah ini mungkin operasionalnya ya. Ya jadi saya kira bisa pakai. Jadi kami punya 4 plan. Yang pertama itu di Longa, sekitar 8,4 juta ton fasilitas semen, kemudian di Cilacap, di Narogong yang paling dekat. Ya, kemudian yang paling timur itu di Tuban, Jawa Timur. Jadi ini saya kebagian subtema itu strategi social engagement gitu ya, dan inovasi sosial terkait dengan proper. Wah ini kayaknya berat benar ya. Gitu. Jadi tapi mungkin barangkali kalau terkait proper itu mungkin kalau kita lihat dari dokumen hijau gitu ya, Bapak Ibu tadi kayaknya ada pejuang proper nih. Selamat berjuang Bapak. Jadi terutama yang kalau mau dapat hijau itu berat sekali gitu rasanya. Apalagi saya ingat waktu itu ketika belum pakai absolut ya, masih separuh gitu 50%, 25% yang tertinggi maju ke tahap berikutnya gitu. Nah, kalau dulu semen itu masih di kelompoknya PLTU gitu ya. Wah itu karena kita punya joke sendiri proper ini gitu, proyek Pertamina gitu, karena Pertamina pemenangan banyak banget luar biasa gitu. Tapi itu joke biasanya, beyond saja. SBI sendiri sudah dapat alhamdulillah 7 emas gitu ya, 24 proper hijau. Kita menjadi katakanlah lebih mudah mendapat hijau itu setelah kemudian menjadi nilainya absolut ya. Jadi rasanya karena udah terbiasa itu bagaimana nyusun dan setelah renja dan seterusnya gitu. Sehingga kemudian kalau hijaunya itu menjadi tidak terlalu sulit. Next. Nah ini tahun lalu itu kebetulan di forum yang sama Bapak Direktur kami yang menyampaikan gitu ya, tapi dari helikopter view yang lebih tinggi gitu ya. Jadi ini adalah SD strategi kami gitu ya. Jadi sebagai target dasar itu adalah proper hijau untuk semua pabrik semen gitu ya. Kemudian kami sebetulnya punya 5 pilar keberlanjutan gitu ya. Solusi keberlanjutan ini kita punya produk-produk yang katakanlah untuk mengatasi masalah perkotaan. Mungkin bapak-bapak tahu kita punya speed grid Jakarta itu kalau Transjakarta gitu ya. Jadi kita punya produk speed grid. Jadi dikerjakannya malam, pagi selesai. Bayangkan kalau misalnya waktunya cukup panjang, berapa bahan bakar yang terbuang, kemacetan dan sebagainya gitu. Itu 6 jam bisa dilewati lagi gitu. Kita kemudian juga punya
Trukrit ini yang berporos gitu ya, sehingga kemudian sekitar GBK itu produk kita, sehingga beton berpori, sehingga kemudian air itu bisa ke dalam tanah gitu. Jadi di pilar ekonominya itu, kemudian di pilar lingkungannya kita ada reduksi emisi CO2 gitu ya. Jadi Bu Dr. Tri juga ngomong soal CO2, kita sebenarnya punya proyek, mungkin kalau tahun lalu ada yang ikut, mikroalga, kita punya pilot di pabrik Cilacap gitu ya. Jadi CO2-nya kayaknya mirip ya Bu ya dengan Regi. Kebetulan dengan tim peneliti dari Gajah Mada ya. Mungkin itu akan menjadi proyek inovasi sosial di dalam proper. Nanti saya juga belum tahu teman-teman pelat gitu ya. Tapi inovasinya mungkin ya gitu. Kemudian juga tata bumi tadi saya katakan kita memanfaatkan sampah co-firing ya, juga ada biomass, bahwa kita sampai tahun ini itu sudah 1,6 juta ton sampah ya, untuk yang kita sebagai alternatif atau pengganti batu bara. Kemudian juga punya inisiatif keragaman hayati, kita punya area di Langkat, mungkin kalau Bapak dari Sumatera Utara ya, Bahoro Pak, Batu Katak itu kita punya, sebetulnya kita punya lahan atau area yang tadinya untuk tambang, tapi kemudian kami biarkan untuk area konservasi Pak. Itu kita putuskan tidak ditambang. Kemudian juga ada di lahan pasca tambang di Cibadak, Renzo Dynamic Edu Park namanya. Kalau Bapak bisa berkunjung Sukabumi, Bapak bisa lihat seperti apa yang kami upayakan. Mungkin itu juga jadi cadangan karbon kapit ya Pak. Bisa gitu kalau misalnya nanti ada carbon trading. Karena kan Bapak bilang tadi tambang gitu, semen itu punya tambang Pak. Gitu. Jadi kalau mau dihitung itu, wah kita tuh memang industri ekstraktif ya gitu ya. Jadi kalau dibilang kalau mau jujur ya kita mengambil banyak dari alam gitu ya. Oke, kemudian itu kenapa saya merahin itu keberterimaan sosial gitu ya. Jadi apa ya, kalau social license gitu ya. Jadi kalau di sana social license. Jadi sebetulnya karena tadi terkait saya sempat bahas tema social engagement gitu ya. Kalau ke proper itu kita punya dari Komdev dan kebencanaan kan 125 poin gitu ya. Saya ingat itu mulai dari kebijakan, kemudian organisasi, anggaran, sosmed, Renstra, Renja gitu ya, hubungan pemangku kepentingan. Nah di situ tuh mungkin ada gitu ya, bisa jadi ada di situ gitu ya. Tapi dari sebetulnya dari SD strategi kami juga sudah ada soal keterlibataan sosial tadi atau social action. Next. Nah ini sebetulnya siklusnya, saya kira ini umum ya. Sebetulnya kita mulai itu kalau mau bicara soal social engagement atau stakeholder engagement, itu dari planning ya Pak ya. Dan ini sebetulnya kalau kita bilang sih ya, proper itu semakin mengarahkan kita untuk kemudian melakukan siklus ini secara rapi. Dulu saya ingat benar ketika saya masih di operasional gitu ya, di plan, itu nyusun proper itu kayak apa ya, kayak mau ujian akhir gitu, mau mepet gitu, waktu itu mepet apalagi mau upload di simper ya, belakang simper ya gitu ya, itu kalau bisa dibilang, tapi kemudian semakin kesini semakin teratur, jadi semuanya sudah kan pada poinnya dokumentasi ya Bapak Ibu, saya yakin teman-teman di lapangan itu biasanya bisnya di situ, melakukan komdev, saya bicara soal community development ya, kemudian ya monitoring, tapi sayangnya tidak ada dokumentasi gitu. Kemudian juga itu yang mungkin kalau dari pengalaman yang sering miss gitu. Nah jadi ada stakeholder analisis, forum konsultasi masyarakat itu tadi planningnya, kemudian implementasinya, dan sebenarnya siklusnya kan ini saja ya, mutar gitu ya. Jadi bagaimana, mungkin begini soal engagement, jadi saya ingat pertama kali di Tuban itu ketika kami membangun pabrik 2010, 2008 kita udah masuk lebih dulu di sana. Departemen pertama yang dibentuk itu adalah community relation. Publik belum ada, tapi sudah lebih dulu. Kemudian kalau kita lakukan mapping, social mapping segala macam, pengetahuan problem segala macam gitu ya. Lalu kita lakukan dulu program CSR di sana. Nah, ada satu program yang menarik itu 2012, sederhana. Ini bagian dari itu engagement. Kota kita sebutnya Gorakat Orang Tua Asuh. Jadi waktu itu setiap karyawan yang dipindahkan ke Tuban atau proyek itu, saya nyebutnya sebagai program paksa rela gitu ya. Dipaksa untuk rela karena setiap satu karyawan itu wajib memiliki satu anak asuh.
gitu ya, dan itu dipotong dari rekening payrollnya gitu ya, wajib satu. Untuk apa sih gitu ya? Nggak banyak Pak nilainya, mungkin satu anak asuh yang kalau SD itu 50.000 gitu ya, untuk SMP SMA itu 100.000 dan diberikannya itu per 6 bulan. Nah tapi kemudian ada ikatan gitu ya, jadi karyawan itu kemudian biasanya di di semester atau waktu tertentu itu berkunjung ke rumahnya. Kita surprise waktu itu, misalnya ada ternyata di Tuban itu yang mereka belum bisa punya listrik tuh karena nggak punya biaya untuk masukin listriknya ya. Waktu itu saya ingat biaya sekitar 1,5 juta. Nah ternyata orang tua itu kemudian karyawan itu merasa peduli, kemudian bantu gitu ya, dan seterusnya. Jadi ada engagement gitu ya, lebih engage lah dengan masyarakat sekitar. Nah itu tadi saya bilang mereka itu pada akhirnya kemudian menjadi benteng dari perusahaan gitu. Saya nggak begitu. Next ya. Nah ini tadi saya katakan siklusnya tadi, bisnisnya dari mulai planning, ini siklus di kita ya, kemudian kita punya CSPR namanya, proposal setelah RKAP, kemudian biasa PO, segala macam, dan kemudian kan ini diukur ya terakhirnya, efektif atau tidak. Nah mungkin kalau kami biasa menggunakannya SLI, Social License Index gitu. Jadi kalau di dokumen hijau yang proper, hubungan pemangku kepentingan, setelah Bapak menyusun segera strategi untuk para pemangku kepentingan, kemudian kan ujungnya ditanya hasilnya apa gitu. Saya kira hasil SLI ini bisa menunjukkan bahwa sejauh mana kita melakukan engagement terhadap para stakeholder. Next. Nah, kita mengukur 4 pabrik kita gitu ya. Jadi kita bersama dengan tim dari Gajah Mada gitu ya. Terakhir tahun 2023 kemarin. Jadi level kita semuanya approval. Ya, jadi kalau Bapak lihat itu ya, jadi ini ukuran keberterimaan secara sosial gitu ya. Jadi kalau di merah itu withdrawal, jadi kita di reject gitu, nilainya di bawah 25%, acceptance itu ya diterima, nggak mengganggu lah gitu ya, kira-kira itu 25% atau 50, approval itu 50 ke 75, dan psychological identification atau co-ownership, orang suka juga menyebutnya co-ownership. Nah kalau sudah sampai level itu mereka betul-betul kalau saya ingat dulu ada satu pakar dari PSDK menyebutkan sebagai license to compete gitu ya, kalau saya nggak salah gitu. Jadi license to operate, license to yang kedua saya lupa, yang ketiga itu kemudian license to compete. Nah, kemudian sebetulnya kalau kita bicara ini tentu dinamis ya. Dan ini sebetulnya tadi saya katakan bahwa ini sebagian dari yang kita ukur. Jadi kan kalau sesuatu yang kita targetkan tapi nggak bisa kita ukur kan kita nggak tahu benar atau tidak. Maka kemudian kami menggunakan instrumen ini untuk mengukur bagaimana sih operasional kami itu diterima atau tidak. Bisa, alhamdulillah nggak muncul-muncul. Jadi kira-kira gitu. Jadi tahun ini kami akan ukur di awal tahun karena di SD strategi kami itu di tahun 2025 salah satu dari plan itu diharapkan bisa pada level psychological identification. Kalau dibilang pabrik Tuban hampir ya, karena begitu 75 nilainya itu sudah di co-ownership. Next. Nah ini kira-kira, jadi kalau kita mengukurnya itu ada yang merah ini ada warga ring 1, kemudian ini stakeholder yang kuning itu kaitannya dengan pemerintah, media gitu ya. Dan ternyata memang kalau mengukur warga itu jauh lebih hasilnya selalu lebih rendah gitu. Jadi ini instrumennya ada tentang social political legitimation gitu ya, kemudian ada economical legitimation, instructional legitimation, dan institutional trust gitu. Jadi bagaimana interaksi kita, apakah mereka percaya atau tidak gitu. Jadi ini kira-kira ukuran-ukuran kami pakai, dan terakhir kemarin di Tuban. Next. Nah, program CSR dulu sebelum ada permen BUMN itu sebetulnya kita punya 5 pilar: SBY cerdas, SBY sehat, SBY mandiri, SBY peduli, dan SBY lestari. Tapi kemudian dari Kementerian BUMN, Bu
Cutpina juga paham ya, pada akhirnya kita hanya punya 4 pilar: pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum dan tata kelola. Next. Nah ini contoh beberapa program kita. Ini IF program yang paling cukup dominan programnya, karena kita melakukan memberikan beasiswa ke, ini sejak tahun 2000 berapa ya saya lupa, ini udah angkatan ke-16 kayaknya. Jadi kita beasiswa anak-anak sekolah SMA dikuliahkan di Politeknik di Jakarta, lulus jadi karyawan. Tapi sejak tahun 2013 ya, itu tidak lagi menjadi mandatori menjadi karyawan, karena karyawan udah banyak ya. Jadi silahkan mau setelahnya mau kemana. Next. Nah ini yang kemudian menjadi, tapi saya nggak bisa cerita semua ya, nanti nggak ada inovasi lagi nih kalau ceritain semuanya. Jadi tahun 2023 kira-kira program inovasi lakukan apa saja gitu ya. Next, kita punya kebetulan tahun lalu 4 pabrik semen kami itu menjadi kandidat emas gitu. Jadi alhamdulillah, tapi gagal semua, gak dapat emas gitu. Cuman tahun 2022 juga pabrik yang Cilacap dapat emas gitu ya. Next. Nah ini sebetulnya yang di Cilacap yang tahun 2022 ini yang tentang teman-teman menamakannya Balarutah Watu Geni gitu. Jadi sebetulnya desainnya itu ini sebetulnya penyajian Bapak sebagai apa, penyajian dokumentasi di proper ya. Ini cukup belajar cukup panjang sehingga bisa menyajikannya gitu. Jadi poinnya sebetulnya adalah bahwa tahu kita punya fasilitas RDF misalnya ya, jadi refuse verified fuel ya, jadi yang mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif. Tapi kemudian kan di sana ada kelompok-kelompok mulung gitu ya, kelompok-kelompok bank sampah dan sebagainya. Nah, sebetulnya ini juga program inovasi sosial di mana? Di para bank sampah. Mungkin orang kan bilang bank sampah, kayaknya semua punya deh. Gitu. Pasti kalau soal inovasi kan sarannya selalu yang baru gitu ya. Ataupun kalau nggak baru, dilakukan dengan cara yang berbeda. Kan gitu aja paling gitu ya. Kadang begitu kan ya, cara garis besarnya. Kalau dia nggak baru, berarti harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Kemudian terjadi perubahan sistemik atau tidak, dan seterusnya segala macam gitu ya. Jadi ini yang di Cilacap yang kemudian kita mendapatkan emas tahun 2022. 2003 sebetulnya ini juga tapi dari sisi yang lain gitu. Tapi sayangnya mungkin poinnya nggak cukup gitu ya untuk bisa mengalahkan kandidat yang lain. Next. Nah ini di Lokna, Aceh, dia daerah pesisir. Jadi itu kita kelompok apa ya, udang sorry, garam. Pengolahan garam Ciladug, sorry saya campur dengan udang. Jadi tahun ini nanti munculnya udang. Jadi garam Ciladug di mana bahwa ini juga keberlanjutan sebetulnya Pak. Kalau garamnya bisa disuplai dari daerah situ kan tentu bayangin berapa apa istilahnya bahan bakar yang terbakar kalau dikirim dari luar gitu ya. Ini karena gitu kita kerjasama dengan dayah gitu ya, atau pesantren yang ada di sana seperti apa gitu ya. Tapi sekali lagi saya nggak bisa bercerita lebih panjang, nanti biar diskusi saja. Next, ini kita akan roadmap-nya. Jadi mulai dari 2019, sebagaimana kita tahu kalau inovasi sosial itu kan sudah berjalan 3 tahun ya. Kemudian nanti ada perhitungan selainnya gitu ya. Jadi kan dokumen itu kan ada ekoinovasi, inovasi sosial, SROI, dan green leadership yang paling bawah. Kalau leadership kita nggak bisa ngomong ngapain, ini soal CEO yang soal visi dan misinya CEO gitu ya. Next. Nah ini kemudian Kosa Bumi, ini sebetulnya di pabrik Narogong. Pabrik Narogong itu kita punya dulu berawal dari sebuah koperasi simpan pinjam sebetulnya yang kita modalin, kemudian berkembang menjadi BMT. Sebenarnya menjadinya koperasi swadaya pribumi. Ini menjadi induknya semua program di bawah, jadi payung gitu ya. Jadi ini program besarnya, kemudian ada program kecil-kecil di bawahnya gitu. Jadi bayangin mereka punya 8.000 anggota Pak, Bapak Ibu. 8.000 anggota yang kalau kita bilang lihatnya kan kita bisa menularkan value gitu ya ke mereka. Apa
bahkan soal ide keberlanjutan dan sebagainya. Gitu ya. Jadi dan ini juga memutus Bang Emo gitu ya. Jadi yang rentenir itu. Gitu. Jadi sudah berkembang sekarang itu bahkan mereka menjadi partner kita dalam pengelolaan CSR. Jadi semua bahasanya UKM itu mereka sekarang akan pembinaan bagaimana memanage keuangannya dan sebagainya. Dari berawal dari koperasi simpan pinjam. Dan sekarang pendirinya itu jadi anggota dewan DPRD Kabupaten Bogor tahun lalu gitu ya. Mungkin karena dia juga langsung ke pasar-pasar ya, sehingga cukup populer gitu. Dan next, kemudian adalah mereka ini kemudian bikin SK. Jadi bahwa terhitung 1 Maret itu setiap infak dari akad pembiayaan koperasi mereka itu 10.000-nya itu buat beli bibit pohon. Gitu ya. Jadi pohon gitu. Jadi bisa ditanam di mana saja. Gitu ya. Jadi dan ada gerakan misalnya 1.000 pacu, 1.000 pohon untuk anak cucu gitu ya. Jadi artinya bahwa kemudian juga mereka terlibat dalam pembentukan desa tangguh bencana. Gitu ya. Jadi kan kalau di inovasi sosial selalu begitu poin-poinnya. Banyak kan ya, termasuk terhadap kebencanaan. Next, yang terlalu banyak nanti diketahuan rahasianya. Nah ini Metu Banyune ini Tuban. Jadi seperti sampaikan tadi bahwa di tahun ketika pertama kali proyek berjalan 2008 itu ada satu wilayah namanya Desa Ngeliwang itu nggak ada sumber air sama sekali. Pada saat itu kemudian kita ketemunya di daerah lain. Tapi kemudian ini kan ada tambang itu selalu setelah pasca tambang ada genangan air segala macam ya. Kalau di tambang kan begitu. Air permukaan. Jadi sebenarnya kita memanfaatkan air permukaan. Sebenarnya nggak ada, mungkin nggak ada yang baru dan kayaknya ini. Ya cuma caranya aja yang beda gitu. Jadi Metu Banyune ya judulnya gitu, Tuban gitu ya. Jadi sampai pada akhirnya mereka bisa musim tanahnya menjadi tiga kali, kemudian bisa tanam melon yang tadi mereka tidak bisa dan sebagainya. Next, saya kira itu aja kayaknya. Oh ya. Ya, jadi saya mungkin memberikan contoh itu saja tadi. Kemudian bertanya kok, saya satu lagi singkat saya itu di dari panitia itu adalah kendala apa saja gitu ya. Nah saya boleh mungkin saya cerita pengalaman misalnya di pabrik Tuban itu pada saat kita memprovide kantin karyawan, karena di pabrik itu kan selalu ada kantin di dalam pabrik. Pada saat itu tuh jaraknya kan dari kota itu kira-kira 30 kilo gitu ya. Dan pemenang tendernya itu ada di kota sana. Pada saat itu kita membina kelompok-kelompok kecil, menyuplai snack dulu awalnya, snack, meeting gitu ya. Jadi kendala itu apa? Kadang-kadang karyawan sendiri, mereka berpikirnya begitu tahu itu produk lokal, mereka merasa belum apa-apa dan minum kepalanya ini nggak izin. Gitu ya. Kadang-kadang kalau kita masukkan gitu ya ke meeting atau segala macam, kita nggak bilang dari mana, itu asik makan gitu. Nah, begitu kemudian tahu dari produk lokal, bisa. Gitu ya. Jadi itu juga menurut saya ya tantangan yang buat teman-teman community relation itu mencoba merubah mindset itu. Gitu ya. Nah kemudian dari sisi regulasinya gimana? Pada saat itu vendornya yang masuk itu kita di kontraknya kita buat bahwa mereka 20% karena ini berpikirnya jangan kalau kue dan segala macamnya ada kekhawatiran higienis, maka kemudian kita minta vendor 20% 50% raw material itu harus berasal dari sekitar pabrik. Jadi dia harus kerjasama sama yang di pabrik. Itu juga soal sustainability Pak. Bayangin kalau mereka ngambil dari yang lain, misalnya gitu. Atau di sini bisa dihitung misalnya BBM motornya berapa sih? Misalnya mau dihitung gitu ya. Jadi tanpa sadar sebetulnya seperti itu juga mendukung keberlanjutan gitu. Nah itu yang tantangan-tantangan yang kita hadapi gitu dari karyawan sendiri. Tadi soal snack gitu ya, kemudian pada akhirnya mereka menerima, kemudian kantinnya kita challenge, kamu buka dong dapurnya di sini sehingga pekerjanya dari sini, gitu ya sebagainya seperti ini. Saya kira demikian, cukup banyak waktunya 10 menit tersisa. Silakan Mas. Ya, terima kasih banyak Pak Teddy, tepuk tangan. Bapak Ibu semua.
Baik, tadi sudah dijelaskan ya Pak Traidi mengenai strategi social engagement dan beberapa program inovasi sosial, baik dari beberapa unit ataupun plan-plan ya, baik dari Cilacap, Tuban dan lain sebagainya. Barangkali silahkan saya buka 2 penanya. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Freddy. Ini saya pikir ini ide bagus buat perusahaan yang sudah berdiri eksis di Indonesia ya. Kalau bisa ditiru sama perusahaan. Kalau tadi saya sempat foto-foto juga Pak, apa yang Bapak buat itu sangat bagus sekali Pak. Cuman ini saya mau tanya juga Pak. Ini kan kalau dari sisi masyarakat luar dan sisi dari kepegawaian yang ada di situ. Nah, bagaimana relation supaya masyarakat luar itu merasa diikut sertakan di dalam program-program Bapak, dan bagaimana juga karyawan yang di situ adalah karyawan yang ada, mungkin kan karyawan di situ kan belum tentu juga di masyarakat sekitar ada hubungan yang baik. Karena apa, kalau kita bicara kerja, etos kerja itu artinya merasa nyaman, aman, tentram, baik buat si pekerja sendiri maupun buat masyarakat. Saya cuma pengen tahu itu aja, karena ini program yang tadi Bapak katakan untuk SDG ini udah sangat bagus sekali gitu. Ya mudah-mudahan ditiru sama perusahaan besar yang lain. Karena apa? Masalah lingkungan di Indonesia ini jadi problem Pak. Kelihatannya ini perusahaan ini udah banyak turut serta di dalam memberikan bantuan, tapi kadang-kadang singgungan dengan lingkungan. Tadi saya senang ketika Bapak menyinggung mengenai air ya, bagaimana Bapak menyinggung air itu kan bisa digunakan bukan cuma buat pabrik Bapak, juga untuk masyarakat juga. Nah, artinya kesinambungan tadi, kalau kita bicara kesinambungan itu bagaimana supaya terus menerus itu bahwa kebersihan lingkungan itu benar-benar tetap dijaga. Terus terang jelas lah kalau kita bicara pabrik semen ini abu, jelas lah itu jadi problem kan. Itu aja Pak. Terima kasih. Soal abu tadi saya ingat Pak. Mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu itu ada rombongan anak SMK datang biasa ke pabrik kan berkunjung. Begitu mereka turun dari bus saya kaget. Mereka semua pakai masker. Tapi di dalam mereka bilang, Pak ini pabrik beroperasi Pak. Iya. Kenapa? Karena mereka menghajar dari debu. Itu yang pabrik Tuban ya Pak ya. Sorry saya cerita Tuban karena kebetulan saya lama sebelum ke Jakarta di Tuban itu ya. Jadi gitu Pak. Kemudian terkait masyarakat kan soal trust Pak. Menurut saya soal trust bukan yang lain. Jadi misalnya begini, saya yakin problem yang sama setiap pabrik adalah soal tenaga kerja. Setiap pabrik itu punya tuntutan merekrut tenaga kerja lokal, pasti itu. Saya pertama pindah ke Tuban, saya tadinya di logistik Pak. Nah, nggak tahu tuh saya posisinya apa sih, ada di Tuban gitu. Saya tuh bulan pertama itu kurus drop 10 kilo Pak. Melihat pressure yang luar biasa gitu ya. Bahkan handphone itu saya matikan, satu punya nomor handphone yang lain, cuma bos saya saja yang punya. Pak, kalau hari Sabtu Minggu Bapak kontak saya di sini. Saking stresnya ya Pak. Tapi kemudian, menurut saya sekali soal persepsi Pak. Tapi kemudian 3 bulan berikutnya saya naik 10 kilo Pak. Kenapa? Saya pikir saya harus hadapi ini. Gitu ya. Jadi jam 11 saya makan dengan kelompok A, jam 1 saya makan dengan kelompok B, jam 3 saya makan lagi dengan kelompok C. Gitu terus Pak. Kemudian saya ingat betul waktu itu salah satu kepala desa itu Pak, itu kalau dia telepon itu saya udah gemeteran pada apa gitu. Tapi kemudian ada seorang rekan saya yang sampai sekarang itu saya ingat benar pesannya itu begini. Ini kan soal persepsi. Dan saya ke teman-teman. Coba persepsikan ketika dia menelpon itu sebagai orang yang kamu dengan senang hati menerimanya gitu. Saya pikir, wah saya sebagai orang tua gitu. Jadi ketika beliau menelpon itu saya happy aja. Karena saya ngambil di orang tua gitu, marah gitu, segala macam gitu. Saya happy aja. Dan ternyata enteng menjalankan semua. Nah kemudian soal tenaga kerja tadi lagi Pak. Bagaimana soal trust? Jadi seringkali, jujur deh Pak, kalau kita di pabrik pasti suka ada titipan kan. Karyawan nitip segala macam, itu harus dijaga Pak. Prosedurnya yang harus sesuai. Kami membentuk waktu itu namanya tim 6. Kami pilih anak Taruna, perwakilan desa. Setiap ada lagi pengumuman, mereka di-share, kasih tahu. Poinnya hanya kesempatan Pak, bukan yang lain. Kasih kesempatan, mereka ikut berkompetisi. Kadang-kadang lagi mindset karyawan juga, menurut saya juga perlu diperbaiki. Kadang-kadang mereka berpikir ring 1 itu males, ring 1 itu belum rokok udah pulang, begitu kan Pak? Jadi berubah mindset masyarakat yang tadinya bisa petani menjadi industri itu juga nggak gampang gitu ya. Yang disiplin terhadap waktu misalnya gitu ya. Nah itu yang
ternyata kemudian ketika mereka ikut prosesnya, ada proses seleksi, mereka tahu lolos sekian sekarang, pada akhirnya dia satu dan itu beli, mereka bisa diterima. Jadi menurut saya poinnya trust dari yang lain. Itu gimana? Pak Trayudi, semoga menjawab. Satu lagi mungkin Bapak Ibu pertanyaan masih ada? Cukup ya. Saya terima kasih banyak, beri aplaus yang meriah Bapak Trayudi. Terima kasih. Bapak berkenan dulu untuk penyerahan plakat. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penyerahan Dramata dari Olakarsa kepada Bapak Trayudi Dharma selaku Corporate Social Responsibility and General Affairs Manager PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Kami persilakan Bapak Unggul. Inilah narasumber kita di sesi pertama di Ready for Proper 2024. Hadirin berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bapak Trayudi Dharma. Terima kasih Pak. Kita tunggu nanti ada sesi selanjutnya di tahun depan ya. Dan juga pastinya ada webinar series yang akan kita langsungkan juga setelah ini. Bapak Ibu, kita akan rehat sejenak kurang lebih untuk makan siang dan juga sholat begitu ya. Namun sebelumnya izinkan saya mengundang seluruh narasumber di sesi pagi untuk bisa kembali hadir untuk berfoto bersama dengan Bapak Unggul Ananta selaku Direktur Utama PT Olakarsa Inovasi Indonesia. Kami undang kembali Ibu Cutvina, Ibu Dr. Erna Tridewi, Bapak Dr. Insinyur Kiman Siregar, dan juga kembali Bapak Dharma. Pak Abidi Saka juga boleh Pak, silakan. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana strategi dan juga inovasi yang sudah dijalankan oleh beberapa narasumber tadi yang tentunya ini akan membantu kita untuk meningkatkan peringkat proper kita yang lebih tinggi lagi. Smile with eyes. Yes. Berikan tepuk tangan hadirin untuk para narasumber kita di Ready for Proper 2024 leading to extraordinary turnarounds company in sustainability. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu narasumber. Untuk seluruh peserta juga boleh berfoto bersama. Berdiri ya. Oke, baik. Silakan para Bapak Ibu. Boleh kita minta. Kami mohon kesediaannya untuk bisa bangkit berdiri Bapak Ibu peserta. Kita akan foto bersama dengan narasumber. Fotografer akan mengambil posisi di depan. Yes. Ibu, narasumber nggak perlu. Tapi kelihatan ya, semuanya in frame ya. Untuk Bapak Ibu yang ada di round table boleh tetap duduk. Ibu Bapak, yes, yang di round table tetap duduk. Nanti yang para peserta di belakang biar kelihatan ya. Baik. Ibu Tridewi jadi makin ini ya Bu ya. Oh, center di tengah. Selalu ingat ya kalau kita mau konsultasi. Ingatnya ke Bu Tridewi. 3, 2, 1, inilah dia momen hangat kita di puncak acara Ready for Proper 2024 persembahan dari Olakarsa. Gaya bebas sekarang ya, baik 3, 2, 1, bebas. Yes. Terima kasih sekali lagi untuk Pertamina Training Consulting dan juga terima kasih kepada Airnav Indonesia atas supportnya yang luar biasa untuk terselenggaranya Ready for Proper 2024. Bapak Ibu silakan mengambil santap siang di meja registrasi di depan. Anda bisa menikmati santap siang beserta dengan melanjutkan ibadah sholat. Pada pukul 13.15 kami harapkan tetap kembali ya, sudah kembali 13.15.
dalam ruangan